Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai fluida statis. Yang pertama, tekanan dan tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan? Nah, tekanan adalah besar gaya yang bekerja setiap satuan luas bidang di mana gaya tersebut bekerja. Secara matematis, ini dituliskan sebagai P sama dengan F per A. Gaya dibagi dengan area atau luas bidang yang ditekan. P, jangan lupa satuannya Newton per meter kuadrat. Gaya tekan adalah Newton. Dan A atau area itu adalah meter kuadrat. Paku dan jarum pentul lebih mudah menancap apabila ujungnya runcing. Tekanan dipengaruhi oleh luas permukaan suatu benda. Tekanan hidrostatis, ini konsep-konsepnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekanan hidrostatis merupakan tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat dari zat cair tersebut. Yang kedua, tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan hidrostatisnya. Semakin besar percepatan gravitasi suatu tempat, semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Pada fluida dan kedalaman yang sama, tekanan hidrostatis di semua titik itu sama besar. Contohnya, ini ketika kita menyelam ya. Kita menyelam, kemudian dada kita terasa sakit. Kenapa? Karena ada tekanan hidrostatis. Semakin kita menyelam semakin dalam, hidrostatisnya juga akan semakin besar. Persamaan untuk tekanan hidrostatis bisa kita lihat. Tekanan hidrostatis dalam tabung adalah pH sama dengan F dibagi A. Gaya yang bekerja merupakan gaya beratnya. F ini dapat didefinisikan sebagai hasil kali dari massa kali dengan percepatan gravitasi. Jadi ini kita masukkan ke F-nya sini ya. Jadinya pH sama dengan mg per A. Kemudian berdasarkan persamaan massa jenis, M itu juga dapat didefinisikan sebagai hasil kali dari massa jenis dikali dengan volume. Nih. Kita masukkan, kita substitusikan. Nah, jadinya seperti ini. pH sama dengan rho kali volume kali percepatan gravitasi dibagi dengan area. Volume tabung merupakan luas alas dikalikan tinggi. Jadi V volume di sini kita ganti juga menjadi H ketinggian ya dikali dengan A atau luas alas atau areanya tersebut. Gitu. Kita substitusikan lagi menjadi pH sama dengan rho H kali A kali G per A sama dengan rho atau massa jenis dikali H kedalaman dikalikan dengan area dikalikan dengan gravitasi. Kemudian di sini area sama area kita coret jadi tekanan hidrostatis persamaannya adalah rho kali G kali H. Rho kali H kali G sama saja. Selain itu, kita juga akan mengenal mengenai tekanan mutlak pada zat cair. Persamaannya dituliskan sebagai P sama dengan P0 ditambah dengan pH sama dengan P0 ditambah dengan rho GH. Penerapan tekanan hidrostatis. Hukum bejana berhubungan ini namanya bejana berhubungan. Jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang sama dan dalam keadaan seimbang, maka permukaan zat cair terletak pada satu bidang datar. Dia tingginya itu sama dalam satu bidang datar. Oke. Bagaimana jika bejana itu diisi dengan dua macam fluida yang tidak dapat bercampur? Contohnya apa? Ada air, ada minyak tanah atau minyak goreng juga bisa. Hukum pokok hidrostatika, semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Ya, memiliki tekanan yang sama. Artinya apa? Tekanan yang pertama itu sama dengan tekanan yang kedua. Oke. Rho 1 dikalikan dengan G kali dengan H1 sama dengan rho 2 kali G kali H2. Di sini G percepatan gravitasinya kan sama, jadi kita bisa coret. Nih, tinggal rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Contoh soal.
Tekanan yang bekerja di dasar sebuah wadah berisi raksa adalah 86.632 PA atau Pascal. Berapakah ketinggian raksa pada wadah tersebut jika rho raksa atau massa jenis raksa itu 13.600 kg per meter kubik dan G-nya atau percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Di sini diketahui, kita tuliskan dulu ya, harus nih diketahui tekanan hidrostatisnya, kemudian rho raksa, dan percepatan gravitasi. Kita masukkan saja tadi, ingat persamaan untuk tekanan hidrostatis sama dengan rho kali G kali H. Tekanan hidrostatis kita masukkan, rho juga. Begitu juga dengan percepatan gravitasi atau G-nya ini. Di sini sisa H ini kan yang dicari. Berarti H sama dengan 0,65 meter. Contoh soal yang kedua, ini mengenai sebuah pipa U. Pipa U ini diisi dengan minyak dan air, artinya kedua cairan ini tidak bisa bersatu. Jika ketinggian air atau H1 adalah 10 mm dan ketinggian minyak atau H2 adalah 16 mm, berapakah massa jenis minyak jika massa jenis airnya adalah 1 gram per cm kubik? Tulis dulu yang diketahui. Tekanan pertama sama dengan tekanan yang kedua. Oke. Gravitasinya sama, kita coret saja. Tinggal rho 1 kali H1, rho 2 kali H2. Kita masukkan nilainya, hasil dari rho 2 atau massa jenis minyak itu sebesar 0,625 gram per cm kubik. Yang kedua ini mengenai hukum Pascal. Hukum Pascal ini menyatakan tekanan yang diberikan kepada zat cair akan diteruskan sama besar ke segala arah. Penerapan hukum Pascal ini terdapat pada dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, dan pengangkat mobil hidrolik. Contohnya ini, ya, air di dalam sebuah wadah, kemudian dari atas ini diberikan tekanan. Maka airnya ini akan keluar ke segala arah. Nih, memancar keluar ke segala arah. Lanjut kita akan membahas mengenai persamaan di hukum Pascal. Tekanan pada kedua piston itu sama besar ini ya, pistonnya. Lihat. Artinya tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Berdasarkan rumus tekanan bahwa tekanan itu sama dengan F dibagi A. Kita masukkan di sini F dibagi A, di sini F dibagi A. Jadi seperti ini persamaan hukum Pascal. Kemudian, misalkan diameter piston ini berbentuk silinder seperti pada gambarnya ini. Maka luasnya adalah pi r kuadrat. Kita masukkan A-nya ini, kita ganti pi r kuadrat. Masukkan ke sini ya. Besar gaya yang bekerja pada dua piston itu dapat dirumuskan sebagai F1 per F2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Loh, pi-nya kemana? Pi-nya kan nilainya sama, jadi bisa dicoret. Contoh soal, sebuah alat pengangkat mobil menggunakan luas penampang pengisap kecilnya ini adalah 10 cm kuadrat dan pengisap besarnya 50 cm kuadrat. Berapakah gaya yang harus diberikan agar dapat mengangkat sebuah mobil dengan berat 20.000 Newton? Maka kita tuliskan yang diketahui. Yang pertama nih, pengisap kecilnya ya kan, luas penampangnya berapa? 10 cm kuadrat. Yang kedua, pengisap besarnya adalah 50 cm kuadrat. F2-nya seberat 20.000 Newton. Kita harus mencari berapakah gayanya. Berarti F1-nya. Oke, bagaimana caranya? Pakai persamaan dari hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan nilainya, kita hitung. Maka gaya yang bekerja pada pengisap kecil itu sebesar 4.000 Newton. Yang ketiga, bahasan yang terakhir di pertemuan kali ini ialah mengenai hukum Archimedes. Gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh zat tersebut. Di hukum Archimedes berlaku persamaan FA sama dengan WU min WA. Oke, mari kita lihat bagaimana perumusan dari persamaan di hukum Archimedes. Gaya angkat fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Artinya FA, gaya angkat, sama dengan WF,
gaya berat fluida WF, beratnya ini dapat didefinisikan sebagai massa dikali dengan gravitasi. Jadi persamaan ini kita substitusikan, kemudian menjadi FA sama dengan MF dikalikan dengan G gravitasi. Nah, berdasarkan persamaan massa jenis, massa fluida itu dapat didefinisikan juga sebagai MF sama dengan rho F kali dengan VF, volume ya. Kemudian ini disubstitusikan lagi menjadi FA sama dengan rho F kali VF kali dengan gravitasi. Volume fluida yang dipindahkan sama dengan volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Sehingga persamaannya itu menjadi FA sama dengan rho F kali dengan VBF kali dengan G. Oke, kita akan mendalami mengenai benda yang mengapung, tenggelam, dan melayang. Benda ini akan mengapung jika rho benda kurang dari rho zat cair. FA atau gaya angkatnya itu artinya lebih besar daripada W atau gaya beratnya ini. Kemudian benda yang melayang seperti ini contoh yang kedua. Jika rho benda sama dengan rho zat cair, jadi nilai massa jenisnya itu sama. Artinya apa? FA gaya ke atasnya itu sama dengan gaya berat bendanya itu. Yang ketiga, benda yang tenggelam. Benda tenggelam ini, rho bendanya atau massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis zat cair. Benda yang tenggelam, gaya angkatnya, gaya angkat ke atasnya itu lebih kecil daripada gaya berat benda. Oke, pada benda yang mengapung, pada satu jenis fluida, maka W sama dengan FA. W gaya berat ya. Itu adalah rho B, rho benda dikalikan dengan volume benda kali dengan gravitasi. Sama dengan gaya angkat benda FA. Rho F, massa jenis fluida, dikalikan dengan VBF, dikalikan dengan gravitasi. Maka rho B-nya ini adalah rho F dikalikan dengan VBF per VB. Nah, bagaimana dengan benda yang mengapung pada dua jenis fluida? Perhitungannya seperti ini. Contoh soal yang pertama, sebuah bola pejal ditimbang di udara. Beratnya adalah 50 Newton. Di udara ya, berarti WU, berat benda di udara. Ketika bola tersebut ditimbang di dalam air, beratnya itu menjadi 45 Newton. 45 Newton. Berapa gaya ke atas yang diterima oleh bola pejal? Gaya ke atas berarti FA. FA sama dengan WU dikurangi dengan WA. Berarti 50 dikurangi dengan 45. Gaya ke atasnya itu sebesar 5 Newton. Di sebuah bejana berisi air mengapung segumpal es yang mempunyai massa jenis 0,9 gram per cm kubik. Ini berarti rho S. Rho S nih. Dari 0,9 gram per cm kubik kita ubah menjadi kilogram per meter kubik. Kemudian volume es yang tercelup pada air itu adalah 0,18 meter kubik. Kita tuliskan di sini. Yang ditanya adalah tentukan volume es seluruhnya. VS. Jadi gambarnya seperti apa? Ini biar nggak bingung ya. Ada bejana, kita isi dengan air, kemudian ada es. Ya, esnya kan mengapung nih. Nah, yang sudah diketahui itu adalah volume es yang di dalam air. Ya, yang ini udah diketahui. Yang dicari adalah volume es keseluruhannya. Volume es keseluruhan ini tuh volumenya berapa? Maka rho S sama dengan Vs, massa jenis S, dikali dengan volume S sama dengan rho F dikali dengan volume S yang tercelup ke dalam fluida. Ini ya, kita pindah ruas bla bla bla, hitung seperti biasa, maka dapat diketahui bahwa volume S seluruhnya itu adalah 0,2 meter kubik. Jangan lupa ringkasannya dikumpul di Google Classroom. Putar lagi videonya kalau memang belum paham. Ibu tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.